Halo semuanya, perkenalkan saya Aziz Setiawan, saya dari Universitas Pelita Bangsa. Kali ini saya akan membahas tentang strategi apa sih di era digital, plan forecasting, lanjutan, dan eksekusi untuk beroperasi cepat. Jadi perkembangan teknologi kan itu telah mengubah secara fundamental cara perusahaan menjalani operasinya dan mengambil keputusan strategis. Apalagi di era digital saat ini tuh lingkungan bisnis ditandailah dengan banyaknya ketidakpastian tinggi, perubahan permintaan, dan peningkatan kompleksitas dan rantai pasok. Kondisi itu tersebut tuh menuntut organisasi untuk memiliki strategi operasi yang adaptif, efisien, dan berbasis data. Nah, strategi operasi itu tidak lagi hanya berfokus pada efisiensi biaya, tapi juga pada kecepatan respon, fleksibilitas proses, serta integrasi teknologi informasi dan analitik data dalam pengambilan keputusan. Nah, salah satu elemen yang mungkin tidak boleh ketinggalan itu adalah forecasting lanjutan ya. Di mana forecasting lanjutan itu memanfaatkan teknologi juga seperti dana analitik, AI, permintaan. Jadi ya seperti untuk memprediksi gitu permintaan pasar secara cepat dan presisi. Juga mengurangi untuk ketergantungan terhadap rantai pasok. Selain itu juga dalam menghadapi variabilitas proses dan ketidakpastian permintaan yang tinggi, penerapan statistical quality control atau SQC itu menjadi sangat krusial teman-teman. Jadi SQC ini tuh membantu perusahaan memonitor dan mengendalikan kualitas proses produksi secara real time. Dengan integrasi teknologi digital, sistem SQC ini tuh mampu memberikan feedback gitu terhadap kemungkinan produksi, terus tindakan korektif, serta menjaga konsistensi kualitas produk itu sendiri di tengah perubahan yang sangat-sangat cepat ini gitu. Mungkin next kali ya, akan pembahasannya akan lebih lanjut. Oke. Strategi operasi di digital ya. Jadi kalau kita membahas strategi ya, di era yang serba digital ini tuh sebenarnya uh, kita tuh strateginya tuh harus bisa beradaptasi teman-teman dengan apa ya, penerapan teknologi gitu, penerapan teknologi digital, otomatisasi yang mendukung respon cepat. Uh, ini tuh berguna untuk meningkatkan visibilitas dan responsivitas terhadap perubahan kondisi pasar teman-teman. Dalam kasusnya ketika pasar ini harus cepat beradaptasi, itu ada yang namanya trade off. Trade off itu biasanya nggak jauh-jauh dari 3 hal. Yang pertama itu biasanya itu kecepatan versus kecepatan, di mana kecepatan respon tuh terkadang bisa menimpa atau dalam ini itu mengorbankan ketepatan dalam mengambil keputusan. Kedua itu adalah fleksibilitas dan efisiensi. Ketika sebuah strategi manajemen lebih fleksibel, maka mau tidak mau itu akan memakan biaya lebih mahal daripada daripada sederhana gitu. Maksudnya daripada keputusan yang sederhana. Terus juga yang ketiga tuh biasanya nggak jauh-jauh antara investasi teknologi dan beban biaya operasi. Jadi dalam mengikuti arus kekayaan terutama teknologi yang dimana kita tahu sendiri lah, teknologi itu terus bergulir, terus apa ya, intinya terus berjalan dengan cepat gitu, otomatis akan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk pengadaan alat-alatnya, terus untuk mendukung kemampuan individunya, dalam hal ini sumber daya manusia. Jadi kita tuh ketika kita ingin beradaptasi dengan teknologi, tentunya kita akan memerlukan investasi yang sangat besar gitu dan akan membebankan biaya operasional. Jadi pada dasarnya tuh strategi operasi itu harus bertransformasi menjadi lebih fleksibel dan adaptif. Untuk apa sih? Untuk menghadapi variabilitas dalam supply chain 4.0. Jadi pendekatan ini tuh meliputi apa ya,
meliputi kekuatan gitu, meliputi supply chain yang bersifat resilient, terus membantu redundansi, cadangan, serta memperkuat kolaborasi antar mitra untuk mempercepat pengambilan keputusan dan keputusan operasional secara real time. Nah, kemudian kan forecasting lanjutan. Saya mengutip dari GoFur ya, bahwa model forecasting yang paling efektif untuk memprediksi demand yang sangat volatif biasanya adalah model berbasis machine learning seperti neural network dan random forest, karena mampu menangkap kompleks dan dinamika perubahan yang cepat. Jadi kayak metode ini tuh kayak memprediksi kebiasaan manusia, teman-teman. Terus juga untuk eksekusi untuk berbeda cepat itu saya mengambil pendapat Kotsi dan kawan-kawannya yang mengatakan bahwa control chart yang paling tepat untuk mendeteksi pergeseran proses yang sangat kecil namun cepat adalah cumulative sum atau consumption chart, teman-teman. Nah, jadi consumption chart itu pada dasarnya mampu mendeteksi perubahan kecil gitu, secara lebih sensitif aja. Ya, mungkin itulah ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman tentang strategi operasi di era digital gitu, serta penerapan forecasting lanjutan dalam menghadapi tantangan di era digital serta eksekusi untuk prioritas cepat. Terima kasih.